Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih telah setia selalu menyimak bersama atau memantau bersama bagaimana perkembangan dari progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya, berlokasi di Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Seperti biasa, kita akan berkeliling di atas lintasan sirkuit MotoGP Mandalika menggunakan kamera udara agar kita bisa memantau lebih terang dan lebih jelas, lebih kelihatan segala titik, segala corner ataupun lintasan-lintasan yang sedang dikerjakan. Dan di depan kita ini merupakan trek lurus sepanjang 700 meter. Di hari ini kita bisa melihat hamparan untuk subgrade dari tikungan 17 menuju tunnel pertama sudah terlihat di trek utama khususnya. Dan inilah garis start yang berada sebelum titik terowongan yang di depan kita, bisa kita lihat di sini. Untuk terowongan sendiri sepertinya sudah ada kemajuan atau ada perubahan, baik itu dari pondasi terowongan maupun retaining wall yang sedang sebentar lagi akan dicor dinding dari retaining wall di sini. Dan di sisi utara, kalau kita perhatikan, dua eskavator sedang menggali atau membuat terusan dari terowongan menuju zona luar dari sirkuit MotoGP, yang mana nantinya di sini agar mudah dilewati atau dilalui oleh kendaraan ataupun pengunjung yang akan memasuki zona tengah dari sirkuit MotoGP Mandalika. Teman-teman bisa melihat dengan jelas bagaimana menurut kalian dari perubahan terowongan yang sudah dikerjakan di sini. Kita lanjut menuju tikungan yang pertama yang berada di sisi timur dari sirkuit MotoGP, yang mana persisnya berada di sebelah utara. Di sisi sini kita melihat sebuah eskavator sedang menggali galian drainase, karena seperti yang saya jelaskan kemarin, tapi dan drainase dari sisi timur menggunakan jalur yang ini. Terlihat jelas ada kesibukan juga di trek dari tikungan yang pertama menuju titik tikungan yang kedua. Beberapa alat berat sedang melakukan pemadatan untuk pondasi bawah dan sebuah bulldozer sedang menggeser timbunan material yang akan membuat rata untuk pondasi bawah dan untuk pemadatan sekaligus. Dan di sebelah sini terlihat ada perubahan untuk tikungan yang ke kanan dari service road yang berada di titik tikungan yang kedua, namun belum tersambung ke arah tikungan yang keempat. Dan nantinya ini akan mengikuti jalur untuk tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat. Begitu juga dengan penalti lap atau track lap untuk penalti sebelum menuju tikungan yang keempat. Inilah tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Kalau kita perhatikan, masih pengerasan untuk pondasi atas di area kanan dari service road. Dan tikungan yang kelima, kamera udara sedang berada di tikungan yang kelima. Kita akan memutar untuk melihat service road sebelah kiri di bawah bukit sini. Masih ada tumpukan subgrade untuk layer yang kedua dari service road sebelah sini. Begitu juga dengan di tikungan yang keempat, terlihat jelas sebuah grader yang masih meratakan pondasi atas di titik service road sebelah kanan. Dari tikungan yang kelima kita melanjutkan menuju trek berikutnya. Kita akan pantau terus dari udara bagaimana perkembangan untuk lintasan yang dikerjakan di sini. Dan dari sini di STA 1+300 terlihat jelas ada trek utama di bagian tengah dan dua jalur lagi di kanan sebagai service road. Kemudian di service road sebelah kiri juga sudah dihamparkan dan dipadatkan lapisan subbase atau subgrade.
yang bisa kita lihat bersama di sini. Dan di sini teman-teman dari PT PP sedang melakukan uji bagaimana ketebalan dari subbase dan subgrade. Sedangkan di sisi kanan sebelum tikungan ke-7, sebelum terowongan di sini, kita melihat masih pemadatan untuk subbase ataupun subgrade di sini. Dari sini kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana perubahan yang sudah dicapai dalam 2 hari terakhir ya, dari video yang sebelumnya saya bagikan kepada teman-teman. Kita akan coba mendekat ke arah terowongan yang kedua di sini yang berada di sisi selatan, yang mana posisinya berada di sebelum tikungan yang ke-8. Terlihat beberapa teman-teman di sini yang sedang bekerja dengan keras, berusaha keras terus untuk menyelesaikan rangkaian besi-besi pondasi dasar sebelum pengecoran, begitu juga besi-besi yang berdiri tegak sebagai retaining wall. Fungsi terowongan sudah kita jelaskan dan sudah kita tahu bersama dari beberapa video yang sebelumnya. Mungkin teman-teman yang belum tahu boleh mencoba untuk mengklik video-video yang sebelumnya saya bagikan di channel YouTube ini, dan jangan lupa berkomentar. Kita lanjutkan dari tikungan yang ke-8 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-9. Dari sini masih tidak ada perubahan dibandingkan dengan video-video yang kemarin, hampir sama, belum ada pengerjaan di titik sini. Tapi dari kejauhan bisa kita lihat apa yang sedang dilakukan di titik tikungan yang ke-10 berada di balik bukit sana. Terlihat sejumlah alat berat dan truk tronton yang selalu bergantian mengangkut hasil pengerukan bukit atau batu-batuan yang berada di trek utama, maupun sisa-sisa kerukan batu yang berada di service roadnya di tikungan yang ke-10 di sini. Kita mencoba lebih dekat untuk memperhatikan, untuk menyaksikan secara langsung, memantau bersama di sini. Sudah terlihat jelas kalau trek utama dari tikungan yang ke-9 dengan tikungan yang ke-10 hampir sudah sama tinggi dari level atau ketinggian tanahnya di sini. Setelah sisa dari batu-batuan di bawah eskavator sini terangkut nantinya, sedangkan di service road sebelah kanan masih pengerukan dan juga pembuatan untuk service roadnya agar segera tersambung. Sedangkan di tikungan yang ke-10 sampai menuju setengah atau hampir menuju tikungan yang ke-11 terhampar timbunan atau tumpukan dari subbase yang belum diratakan. Sedangkan reklamasi di tikungan yang ke-11 kalau kita perhatikan bersama masih teman-teman di sini menguji untuk kepadatan tanahnya, dan akan dikerjakan lagi untuk melanjutkan tahap berikutnya, yaitu pondasi atas dari reklamasi di sini. Karena kita tahu bersama kalau reklamasi di sini berfungsi untuk area runoff sebelah kiri, kemudian service road sebelah kiri, dan juga untuk area rumput serta trek utama. Kita menuju ke tikungan yang ke-12. Di sini sejumlah alat berat sedang berkonsentrasi seperti yang dilakukan di trek utama untuk pemadatan maupun pembuatan pondasi atas yang lebih sempurna sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Di depan kita tidak lain adalah
tikungan yang ke-13 teman-teman. Terlihat galian drainase baru yang sudah dibentuk sudah mulai difungsikan untuk pemindahan aliran sungai yang sebelumnya menggunakan jalur baru di sini, sedangkan area sungai sudah tertimbun di sini. Kita perhatikan untuk area gravel atau area runoff-nya. Dari sisi sini bisa kita melihat area runoff di sebelah kiri maupun surface road sudah hampir sempurna. Begitu juga dengan trek utama yang terlihat di sini sedang melakukan pengerasan pondasi atas, walaupun belum mencapai di titik tikungan yang ke-15 teman-teman. Di sisi sini, teman-teman, PT Artagio Indonesia sebentar lagi sampai beberapa hari kemudian akan menyelesaikan pengeboran dan pengecoran bawah dasar yang sedalam 15-16 meter, diberikan cairan beton untuk menghindari likuifaksi atau pencairan tanah. Dan di titik tikungan yang ke-15 timbunan masih ada belum dikerjakan. Di tikungan yang ke-16 juga terlihat dari jauh sini belum ada penimbunan atau fondasi bawah, dan tidak terasa tikungan yang ke-17 maupun kita sudah masuk di trek lurus, yang mana di sini adalah pemandangan yang jelas sekali ada perubahan dari beberapa hari terakhir. Mungkin penjelasan saya ada yang kurang atau mungkin belum tepat, jadi buat teman-teman yang lebih tahu, khususnya yang biasa mengerjakan proyek sirkuit atau yang biasa tahu mengerjakan untuk lintasan maupun bagaimana membuat jalan raya, mungkin bisa mengisi kolom komentar di bawah video ini agar kita sama-sama tahu bagaimana progres maupun keterangan-keterangan yang lebih sempurna untuk menyempurnakan narasi yang saya sampaikan di dalam video ini. Jadi silakan berkomentar dan mengisi kritik maupun saran serta usul dari teman-teman semua agar kita semua sama-sama belajar ataupun sama-sama berbagi pengetahuan. Jadi seperti itu pemandangan atau perubahan yang bisa kita pantau bersama dari kamera udara. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.